Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang kelima, bagian yang pertama. Hari ini ada 3 bagian ya. Ini bagian yang pertama. Kemudian nanti ada kuis. Terakhirnya ada tugas. Kuisnya dikerjakan di sini. Kemudian tugasnya dikerjakan di mana aja terserah. Ya, tapi ada batas waktunya. Ya, yang pertama kita membahas tentang bagaimana cara menggunakan framework CSS yang sederhana, yaitu menggunakan Paper CSS namanya. Ini adalah versi terbaru yang ada saat ini ya. Ada banyak kemarin di pertemuan sebelumnya itu jenis-jenis dari framework CSS ya. Yang kita bahas 3 aja. Ya, yang pertama adalah Paper CSS, nanti yang kedua, kemudian ada materi tentang kita menggunakan template yang sudah jadi itu seperti apa, gitu ya. Jadi kita nggak perlu mendesain dari awal. Paper CSS ini yang paling sederhana, tampilannya kurang lebih seperti itu. Saya minta dikoneksikan internet, ini nggak dikoneksikan juga ternyata ya. Saya mau tunjukkan realnya, karena kalau kita nggak connect internet, tampilannya secara tampilan itu sama, tapi hurufnya nggak sama. Karena ini Paper CSS ini fontnya itu online ya. Jadi kalau nggak ada koneksi internet, ya hurufnya huruf biasa Arial. Oke, Paper CSS itu sifatnya gratis, bebas untuk digunakan, dan hanya 1 buah file CSS, 1 buah aja. Ya, saya sudah share kemarin petunjuknya ya. Jadi sudah bisa dilihat juga. Sebenarnya ada 2 versi itu, ada versi fullnya yaitu Paper CSS, kemudian ada versi yang sudah dikompres yaitu yang ada kata-kata min-nya. Ya, itu isinya sama sebetulnya, hanya penulisannya aja. Kalau yang min itu sudah dikompres, jadi dijadikan 1 baris saja semuanya. Dari sisi ukuran jauh lebih kecil ukuran yang sudah dikompres, yaitu yang min itu. Ya, min itu maksudnya minify ya. Jadi sudah dikompres sama sekali. Nah, alamat downloadnya bisa di sini atau di link yang saya kasihkan itu. Nanti file-file praktikum saya taruhnya di situ. Silahkan dilihat aja berdasarkan tanggalnya ya. Nanti kan bisa diurutkan itu dari cloud itu pakai tanggal. Di di kolom modified-nya itu silahkan diklik, nanti yang terbaru akan ada di atas. Klik lagi akan ada di bawah kayak gitu. Dia bolak-balik aja. Silahkan dilihat di situ nanti. Nah, kemarin saya minta dibuatkan nama filenya Paper CSS HTML ya. Di dalam folder Paper CSS yang ada di dalam folder web. Sudah dilihat ya? Sudah. Nah, kurang lebih filenya ini isinya itu adalah modul 1 halaman yang pertama. Modul 1 halaman yang pertama seperti ini. Cuman itu sudah yang filenya sudah saya betulkan ya. Kalau di sini kemarin kita ada membahas eksternal CSS. Itu dia manggil file CSS secara eksternal. Nah, ini juga ada di baris ke-7 itu ada. Di sini ada hrefnya menuju ke file yang akan dibuka, nanti akan dibaca ya. Ada part 2 di sini, maksudnya menjelaskan silahkan disesuaikan posisinya. Nah, saya sudah kasih filenya itu halaman pertama modul 1 itu sudah mengarah ke posisi yang benar kalau kalian ngikuti petunjuk di file teks saya kemarin. Jadi buat folder ini di sini ya. Buat folder Buat folder Paper CSS di yang praktikum 1 ini ya. Paper CSS dalam folder web. Webnya ada di mana? Saya nggak perlu bahas lagi lah. Ya. Kemudian dibuat di dalam Paper CSS itu folder lagi namanya CSS. Dalam Paper CSS itu ada folder CSS.
Lalu di-download file paper CSS, paper.css atau paper.min.css. Pilih aja salah satu, nggak usah dua-duanya karena sama aja isinya. Diletakkan di dalam folder CSS tadi yang ada di dalam paper CSS. Nah, pusing nggak? Banyak CSS-nya itu. Ya, kalau ngikutin aja benar-benar satu langkahnya itu pasti benar. Ya. Kemudian dibuat file paper CSS HTML, itu berasal dari modul 1 halaman yang pertama. Nah, isinya adalah ini. Seperti ini. Kurang lebih ya. Ini kalau dijalankan, di sini sudah di set ukuran patch-nya seperti ini, css/paper_min css. Kalau kalian downloadnya yang tanpa min, ini dirubah, yang minnya ini dihapus ya, jadi paper.css gitu aja. Nah, ini kalau dijalankan, tampilannya seperti ini. Jadi dari sisi kode itu nggak ada sama sekali ceritanya yang melakukan setting di sini ya pada halaman ini. Cuman ada pemanggilan kelas paper sama container, itu aja. Nah, karena aturan itu semua disimpannya di dalam paper min CSS yang saya panggil di sini. Kalau kalian sekali lagi kalau nggak pakai min berarti langsung paper.css. Oke. Tampilannya ternyata tidak sesuai seperti ini. Nah, itu berarti ada yang salah di pemanggilan filenya. Kalau ada pemanggilan salah seperti ini bisa dicek dengan Ctrl U ini ya. Di halaman tampilan ini di Ctrl U aja. Kemudian ini ada pemanggilan seperti ini, CSS paper_min CSS. Diklik aja. Nah, kalau dia not found katanya atau tidak bisa diakses dan seterusnya berarti salah pemanggilannya. Nah, punya saya ini salah. Salahnya adalah barusan tadi saya tambahin ada X di belakangnya. File ini tidak ada. Yang formatnya CSSX itu nggak ada. Kalau dilihat di dalam paper CSS ada folder CSS. Dalam CSS itu hanya ada paper min CSS. Kalau di kalian itu nggak kelihatan CSS-nya. Hanya paper sama paper.min gitu aja. Ya. Dan itu nggak usah dibikin-bikin, lalu ditambahin lagi nggak bisa, malah salah jadi. Karena di laptop saya itu diaktifkan extensionnya, punya kalian nggak. Oke ya, jadi itu salah tuh biasanya nama filenya seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi. Kemudian saya refresh di sini, ini sudah paper_min CSS saja. Kalau diklik ada isinya seperti ini. Ini kalau pakai yang min. Kalau pakai yang paper CSS saja seperti ini, ya. Ini pilihan yang kedua ya. Kalau diklik, ini yang terstruktur karena ini adalah versi fullnya. Kalau yang tadi versi yang sudah dikompres. Saya lebih suka pakai yang dikompres saja karena kita nggak ngotak-ngatik dalamnya ya, dan itu ukurannya lebih kecil. Kalau ukurannya lebih kecil otomatis di loadingnya juga lebih cepat. Ya bedanya 68 KB sama 54. Ya. Ada banyak fitur di paper CSS. Kalau kalian download versi yang lainnya, di situ ada yang saya minta itu kan ada di folder distribution ya, disk. Kalau di download di situ ada folder, ada file zip, doc belakangnya. Nah, yang doc itu kalau diekstrak, diklik aja nanti file indeksnya itu akan memunculkan halaman dokumentasi. Itu sudah saya downloadkan, jadi versinya offline. Karena ini nggak connect internet. Ya, saya sudah minta diaktifkan tapi jadi saya nggak bisa nyontohkan ya.
yang bisanya hanya secara offline. Ya, yang offline aja kita lihat ya. Tapi setidaknya ada beberapa fitur dalam paper CSS, diantaranya dikelompokkan menjadi komponen, konten, layout, sama utilities. Yang kita bahas nggak semuanya, bagian-bagian tertentu aja. Yang itu nanti sisanya bisa dipelajari sendiri ya. Ada button yang kita pelajari, kemudian card, lalu ada form, modal. Terus yang dari sini ada table, yang dari sini ada flexbox. Nanti ada hubungannya nih sama form, ada hubungannya sama flexbox ini, kaitannya dengan quiz. Ya, terus di sini nanti ada pilihan aja yang kita gunakan dari border dan seterusnya ini. Saya contohkan untuk ini ya. Kalau kalian download di situ ada paper CSS doc belakangnya. Nah, yang doc itu isinya adalah dokumentasi. Jadi kalau saya jalankan seperti ini, dia offline. Ya, nah tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Ini sekali lagi karena tidak online, jadi hurufnya ya seperti ini. Ya, kalau aslinya hurufnya harusnya begini tadi. Seperti ini hurufnya. Beda ya dengan tampilan saya. Nah, kita bisa lihat di dokumentasinya. Jadi selalu kembalinya itu nanti ke dokumentasi kalau mau pakai framework. Ya. Misalnya komponen seperti ini ya. Saya mau lihat misalnya buat alert seperti ini. Tampilannya ini untuk menampilkan pesan biasanya. Misalnya berhasil dihapus atau sudah berhasil disimpan. Tampilannya alert seperti ini dan disesuaikan warnanya. Ya. Biasanya kalau dia berhasil warnanya hijau, kalau gagal warnanya merah. Terus kalau dia ada peringatan gitu warnanya kuning biasanya. Nah, di sini sudah dikasih nama. Kita bisa lihat di bawahnya cara make. Nah, seperti ini. Tinggal gunakan panggil aja kelas seperti ini, alert. Kemudian kalau mau warnanya merah, alert danger. Seperti ini bisa. Jadi semuanya sudah disiapkan. Tinggal kita pakai aja, tinggal kita panggil aja, ya, sesuai dengan keperluan kita. Tapi syaratnya harus kembali ke dokumentasi cara menggunakannya. Nah gitu ya. Ini kalau ditambah dengan tanda silangnya seperti ini ya. Ini ditambah dengan nanti JavaScript supaya dia nutup, gitu ya. Ini buat nampilkannya aja. Nah caranya gimana? Di sini ada tambahan, bukan hanya misalnya tadi alert primary saja, enggak. Di sini ada dismissible. Artinya apa? Bisa di-dismiss, dihilangkan. Ketika diklik silangnya, kayak gitu ya. Terus yang lain-lain di sini banyak lagi ya. Ada layout, ada utility, ada dark mode dan seterusnya. Kalau diklik, jadinya warnanya seperti ini, berubah sendiri. Sering lihat website yang ada kayak gini ya. Ada gambar matahari, ada gambar bulan. Di website itu, kalau diklik gambar bulan, dia berubah jadi gelap gini. Ya bisa gunakan ini. Ini sudah disediakan. Di sini sudah disediakan. Nah, seperti ini. Ada kelas dark seperti itu. Oke ya, kalau seperti ini agak susah lihatnya. Oke, ini contoh button. Silahkan dibuka tadi filenya paper CSS HTML. Kemudian ditambahkan ini. Ini halaman yang kedua. Modul 1 ya. Modul 1 halaman yang kedua. Saya buka aja modulnya. Oke, seperti ini langsung diblok aja semuanya ya. Kemudian silahkan di paste di bagian bawah sini. Ini dikasih jarak aja seperti ini ya. Misalnya kasih break seperti ini. 2 atau 3 lah. Nah, seperti ini. Nanti semuanya ke bawahnya dikasih itu juga ya. Nah, ini di paste kan aja di bawah sini.
Nah, jadi seperti ini. Di atas dari slash div yang dekat dengan body. Seperti ini. Kemudian disimpan sambil saya jelaskan. Ya, di sini ada tulisan ya, kelasnya BTN. Ini BTN ini bukan nama bank. BTN itu singkatan button, maksudnya tombol ya. Di sini disebut large. Berarti kita ngeset nanti tombol ini besar. Ya. Terus ada BTN danger di sini. Berarti warnanya nanti akan berwarna merah. Terus di sini nggak ada kelas sama sekali. Ya, hanya button kayak gitu aja. Ini tag HTML ya. Terus ada BTN small, nggak dikasih warna tapi ukurannya kecil. Ini BTN small. Lalu ada yang menggunakan link, itu hanya menggunakan paper BTN. Ya. Untuk yang full layar menggunakan BTN block. Nah, kalau mau ditambah pakai warna lagi, ditambah seperti ini, pakai warna BTN secondary atau BTN warning atau yang lain. Dan kalau kita tambahin lagi pakai warna yang lain, misalnya BTN secondary, terus sebelahnya spasi BTN danger, maka yang berlaku adalah yang terakhir, yaitu yang dangernya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang mewarnai hanya garis dari buttonnya, itu menggunakan BTN secondary ditambah di belakangnya garis mendatar outline. Itu kalau mau pakai garis di buttonnya ya. Jadi bukan mewarnai, kalau langsung BTN danger kayak gitu, itu mewarnai tombolnya langsung. Tapi kalau hanya garisnya aja bisa BTN danger ditambahkan outline. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau dari tampilan saya seperti ini. Nah, tampilan paper CSS HTML itu silakan di-refresh. Ini seperti ini ya tampilannya. Masih ada yang beda, yang nggak ada warna-warninya. Kalau masih belum tampil seperti ini, cara manggilnya salah. Tolong dilihat lagi posisinya, filenya yang CSS-nya tadi. Saya jalan-jalannya nanti ya. Jadi ikutin aja dulu walaupun belum ketemu. Jadi kalau ada waktu kayak gini kosong nih, silahkan diperbaiki dulu, dilihat, dicek lagi gitu ya. Tapi kalau saya masuk materi lagi, ikutin dulu. Karena nanti ini menyelesaikannya satu aja. Begitu itu dibenerin, hasilnya langsung bagus semua. Ya, masalahnya itu aja. Tapi jangan sampai stop. Gara-gara ini nggak tampil, ngambek misalnya, nggak mau nerusin lagi. Ya. Nah, itu salah ya. Oke, ini button ya. Codingnya tadi ditaruh di sini, di atas dari slash div di body itu. Jadi masih di antara body dan slash body. Yang aslinya kan hanya 11. Dalam body itu 11, 12, 13, 14 tadi yang ada slash div-nya. Nah, kita masukkannya di situ karena dia harus ada di dalam situ ya. Kalau di luar, kalau misalnya ada slash div-nya di sini, kalian taruhnya di bawah slash div, nanti tampilnya itu di luar kotak. Kayak gitu. Ya, jadi di dalam slash div-nya. Nah, pertanyaannya, ada berapa orang yang sudah berhasil menampilkan sampai ke situ? Satu aja. Baru satu. Dua. Apa lagi? Saya belum download, Pak, ya. Nanti aja habis UAS downloadnya. Foldernya sudah dibuat, posisinya diikutin aja satu-satu, ikutin ya. Yang kedua, membuat card. Ya, card seperti ini. Ini saya biarkan di kodenya ya. Halaman ketiga itu.
saya biarkan alamatnya seperti ini online. Jadi karena saya nggak connect internet, nanti gambarnya nggak akan tampil. Kalau kalian boleh aja diganti dengan gambar lokal di sini ya. Kemarin bisa. Nah, silakan di copy dulu. Halaman ketiga ya. Ini card. Ditambahkan dulu bricknya di sini, jadi supaya kelihatan ada jaraknya. Karena kalau enggak dia nggak ada ininya, seolah-olah nyatu nanti. Ya setidaknya ada 3 lah. Nah selanjutnya ini disesuaikan, karena tadi kopas langsung ya, ini kan ada sesuatu yang nggak pas. Misalnya gini, sebenarnya teks baris 37 dan 38 punya saya ini dalam satu baris, jadi harusnya disambung sini. Kemudian disesuaikan nih, dia kan masuk ke dalam tuh. Nah, masuk ke dalam seperti itu, maka disesuaikan juga. Sesuaikan dengan file modulnya. Nah, di documentation itu ada di bagian komponen, ada card. Ini menampilkan jenis-jenis cardnya. Nah, ada yang seperti ini nanti ada gambarnya muncul. Ya. Terus kita nggak perlu capek-capek nih, ketika card itu ditaruh mouse seperti ini, dia seperti ditekan. Kelihatan ada efeknya seperti ini. Ya. Nggak perlu kita capek-capek bikin seperti itu ya. Terus tombol juga sama tuh tadi. Tombol itu kalau kita taruh mouse di atasnya seolah-olah dia ditekan seperti itu. Ada efek seperti itu. Ada yang gambarnya di atas yang kita contohkan, kemudian kalau dilihat di dokumentasinya ada juga yang di bawah seperti ini. Ya, itu bebas kita menggunakan. Terus ada lagi yang menggunakan header sama footer seperti ini. Nah, di sini ada headernya, ada footernya. Itu nanti silahkan di explore sendiri. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, kalau ada gambarnya secara lokal boleh diganti gambarnya. Ya, nanti akan muncul gambar di sini. Apakah sudah bertambah yang bisa? Si 2 aja. Ya, ikutin aja dulu ya. Nah, sampai ke tanda tanya itu. Yang belum tampil ya, pertanyaannya nih. Sudah di-download belum? Sudah ya. Sudah membuat folder. Nih, langkah 1. Kelihatan kayak ini? Hah? Kelihatan ya? Sampai kada melihat terlalu juga. Nah, modul 1 ya. Dibuat dulu folder CSS, paper CSS di dalam folder web. Sudah ya? Sudah. Kemudian di dalam folder CSS, paper CSS tadi buatkan folder CSS. Ada paper CSS, dalamnya ada folder namanya CSS.
Sudah, habis itu di-download paper CSS atau Peppermint CSS dari Cloud ya. Diletakkan di dalam folder CSS yang ada di dalam folder paper CSS. Mau sih nggak? Kenapa saya minta kayak gitu? Supaya dipisah, karena itu file library ya. Nanti akan ada lagi file library yang lain ya. Di pertemuan berikutnya ada lagi ya. Makanya akan dipisah posisinya. Supaya kita tahu ini punya orang, nih yang punya kita kayak gitu. Dan nanti programnya kayak gitu. Sudah diletakkan di situ di dalam folder CSS yang ada di dalam folder paper CSS. Dah, harusnya sudah selesai. Ya. Yang keempat itu untuk CSS-nya tadi. Yang keempat buat file paper CSS yang berisi kode modul 5. Yang pertama, modul 5.1. Halaman 1. Ya, di copy, di paste-kan aja di dalam file paper CSS HTML. Kemudian dijalankan, klik aja 2 kali file paper CSS HTML. Lanjut ya. Ini contoh tabel. Oke. Kalau diperhatikan seperti ini, nggak banyak kelasnya. Ya, ini tabel-tabel biasa nih, seperti kita pelajari kemarin. Table, ada T-head, ada TR, ada TH, kemudian T-body dan seterusnya, TR dan TD. Ini biasa aja tabelnya. Ya. Tetapi ada yang membuat dia jadi tidak biasa, yaitu penggunaan kelas. Dia manggil kelas, di sini dipanggilnya table hopper, itu aja. Kalau tanpa table hopper, kelasnya dikosongkan, tampilannya tetap seperti ini. Tampilan tetap seperti ini tabelnya, hanya saja bedanya kalau mouse-nya ditaruh di atas baris, itu nggak ada efek apa-apa. Itu kalau tanpa pemanggilan kelas. Dengan pemanggilan kelas table hopper seperti ini, maka ketika mouse-nya itu berada di satu baris, maka barisnya itu akan disorot berwarna biru. Ya, jadi paper CSS ini memang betul-betul menggunakan tag HTML sebagai selektornya. Jadi table langsung di set dia harus begini aturannya. Nah, silakan dimasukkan itu. Ya, diatur yang rapi codingnya. Nah, ini kelasnya saya hilangkan dulu ya. Kemarin cara ngilangkan kelas bisa dengan cara dihapus sama sekali atau kita bikin nggak ada gitu ya ceritanya. Misalnya ditambahin Z seperti itu, berarti kan nggak dikenal dia ya. Berarti nggak ada. Nah, ini di refresh tampilannya ke bagian bawah. Nah, seperti inilah tabelnya. Jadi otomatis langsung ada garis putus-putus kayak gini tanpa kita memasukkan kelas sama sekali. Sudah dirubah langsung oleh paper CSS. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau saya sorot begini, nggak ada efek apa-apa. Karena tadi kelasnya saya matikan. Ya. Nah, kalau table hopper ini diaktifkan, jadi ada kelas table hopper, maka kalau di refresh, mouse-nya ini kalau digeser itu dia nyorot warnanya beda seperti ini. Jadi kita tahu ada di baris mana, yang mouse kita tuh sedang ada di baris mana gitu ya. Nah, ini berlaku untuk apa? Biasanya untuk data yang kolomnya banyak.
lebar gitu ya. Kita posisinya misalnya mau ngedit, biasanya tombol itu di sebelah kanan. Ya. Pada saat kita mengarahkan kursor ke sebelah kanan itu, kita tahu satu baris ini langsung kesorot. Nah, seperti itulah fungsinya. Tabel ya. Ada yang sudah sampai selesai? Modal. Modal ini ada pemicunya ya. Ini ada dua seperti ini. Ini adalah pemicunya. Ini sebagai semacam tombol link ya. Kemudian yang ini adalah inputan tipenya checkbox. Ini yang sebagai definisi apakah dia diklik atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, modalnya sendiri isinya sampai sini aja. Seaslinya sampai sini. Ya, jadi yang atas dua baris itu tadi itu bukan sebetulnya, itu hanya pemicunya aja. Kalau itu diklik tombolnya maka dia akan membuka gitu ya. Di sini yang saya merah-merahin adalah kelas untuk membentuk modalnya. Jadi modal pertama dari kelas modal seperti ini, kemudian ada body, di dalamnya itu ada lagi tambahan untuk BTN close itu menampilkan ini tanda silang ini ya. Nah, kemudian ada modal title itu yang di sini kelihatan aja situ. Terus ada subtitle kalau diperlukan, kalau nggak ada hapus boleh. Ada modal teks. Nah, ini yang berada di sini isinya. Nah, di bawah ini saya tambahkan ada dua buah button. Misalnya itu untuk apakah yakin Anda akan menghapus ya atau tidak. Nah, kita bisa tambahkan seperti itu. Ya, di copy dari latihan berikutnya. Oke, ini modal. Kalau saya refresh tampilannya, modalnya itu nggak muncul. Yang ada tuh hanya tombol aja, yang baris 1 ini. Nih ya, yang baris 78 aja yang muncul. Seperti ini. Tapi kalau diklik, maka dia memunculkan modal seperti ini. Ini banyak sekali kita temui. Ini level sederhananya nih, pakai paper CSS ya. Tombolnya belum berfungsi ya, karena nggak ada difungsikan. Hanya menampilkan tombol aja. Tapi kalau kita lihat ada efek seperti itu ya. Nih tombol seperti ini, ada efek nih. Ya, nggak usah bikin sendiri. Kalau bikin TA, CSS-nya nggak usah bikin sendiri, kurang kerjaan. Ya, masih banyak kerjaan yang lain. Kecuali ada bagian tertentu yang pengen kita set. Misalnya ini tadi. Di bagian card tadi. Nah, saya balik ke atas dulu. Nah, di sini ada style seperti ini. Ada tambahan style. Width-nya. Nah, dia ngatur lebarnya card ini hanya segitu aja. Karena kalau nggak diatur, maka dia akan ngambil full layar. Seperti itu. Ya. Oke, tambahkan dulu break-nya. Modal ya. Terus ini ada flex grid. Ya, nanti kita lihat beda. Saya bahas dulu. Ini ada dua buah objek grid ya. Seperti ini. Yang pertama, pembentuknya adalah row. Jadi kita kalau mau membagi sebuah sebuah lebar dari layar, itu perlu mendefinisikan dia sebagai baris atau row dulu. Nah, di paper CSS layar itu dibagi 12.
jumlahnya 12. Dibagi layar 12 ya. Kita besarkan, kita kecilkan, dia ukurannya tetap dibagi 12. Nanti berapa persennya dia ngatur sendiri otomatis ya. Contoh seperti ini kalau kita lihat. Di sini ada bagian yang pertama, ini untuk yang ini ya. Ini ke sini arahnya. Contohnya ini. Nah, di sini ada call 2. Maksudnya dibagi kolomnya ini diambil yang untuk bagian ini 2 aja. Gitu. Kemudian yang keduanya 4, yang ketiganya 6 diambil. Lalu ada call ini untuk definisi kolom, bahwa itu adalah kolom, maksudnya grid dibagi. Nah, background ini tambahan aja supaya beda, supaya kita melihatnya seperti ini loh. Nah, itu aja ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah call 2, call 4, call 6. Itu yang penting diperhatikan. Karena dia akan menunjukkan, ini labelnya salah ya, harusnya ngikut ini. Saya belum sempat ngubah yang ini. Ini 2, ini 4, yang ini 6. Kalau kita perhatikan, ya memang betul. Dari kiri ke kanan ini, tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengahnya di sini ya. Ini sama jaraknya, antara kolom kanan dan kolom kiri sama jaraknya 6. Tapi yang sebelah kiri itu dibagi 2. Yaitu ada 2, ada 4. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang saya katakan, yaitu kuis. Nanti diperhatikan. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, sama, definisikan row juga. Ya, untuk yang kedua, contohnya ini. Nah, hanya ada tambahan di sini. Ya, kita nggak bahas yang background warnanya ya, background colornya. Di sini ada tulisan seperti ini. Kolomnya dibagi. Kolom tetap ada call. Nah, ini kolom maksudnya. Tetap yang ini. Tapi di sini ada tulisan SM6. SM6, sama-sama SM6. 6612. Oke ya. MD8. Di sininya yang satunya MD4. Jumlahnya yang MD sama-sama 12. Yang LG 10 sama LG 2. Jumlahnya juga 12. Ya, seperti apa tampilannya itu di copy dulu. Oke, tampilannya seperti ini. Sekali lagi ya, ini ada 2 kolom, 4 kolom sama 6 kolom. Tapi coba diperhatikan yang bawah ini. Ya, saya inikan aja. Supaya kelihatan ya. Seperti ini. Perhatikan bedanya yang kolom di bawah. Kalau yang atas tetap, karena dia tulisannya tadi call 2, call 4, call 6. Yang bawah itu SM, MD, LG. Nah, ini adalah layar LG. Posisinya large. Jadi di paper CSS itu dia sudah bisa membaca ukuran layar kita apa, dia akan menyesuaikan nanti. Nah, seperti ini, kalau diperhatikan ini hanya 2 bagian. Yang ini nih. Yang sini ya. Ini hanya 2 bagian, yang ini 10. Karena layar ini di definisi dia adalah large, ukurannya besar. Kalau digeser, layarnya dikecilin sedikit. Nah, seperti ini berubah sudah. Ini 4 ukurannya, di sini 8. Beda sama ini tadi, coba aja perhatikan ya. Nah, yang kotak warna kuning itu beda. Saya turunin lagi, geser lagi, terus ya. Ini beda ya, ini 6 sampai sini loh ya. Tengahnya 6. Nah, dia langsung berubah jadi 6. 6, 6. Jadi kalau layarnya small dia anggap, maka dia akan bagi setengah-setengah, sama-sama 6. Tapi kalau layarnya dia menurut dia ini medium, maka kan 8 sama 4. Kalau dia large, 10 sama 2. Kayak gitu. Terus, yang atas dia nggak berubah.
Kenapa? Karena nggak disebutkan ini layarnya kecil kah, medium atau large, itu nggak disebut, maka tetap. Terus saya kecilin lagi. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, dia akan ditaruh di bawah. Ini yang disebut dengan responsive namanya. Bukan adaptif, karena di web itu ada dua macam. Pertama ada responsif, yang kedua adaptif. Responsif itu seperti ini ya, responsif namanya. Ya, ini responsif. Kalau yang adaptif itu biasanya dibedakan websitenya. Kalau yang akses ini adalah perangkat mobile, maka yang ditampilkan halaman khusus mobile. Itu adaptif. Kalau dia desktop yang mengakses, tampilan desktop yang ditampilkan. Seperti itu. Oke ya, jelas ya itu ya. Jelas perbedaannya antara call tadi dengan yang ada SM-nya, pakai SM. Jadi enak itu nanti bikinnya, ya. Di set aja seperti itu. Kalau perlu di layar lebar dia kecil. Nanti ketika dikecilin layarnya dia akan membesar sendiri sesuai dengan ukuran. Itu bisa. Lanjut dulu ya. Nah, contoh inputan. Input select ya. Kata kuncinya di sini yang sama semua itu adalah sini, form group. Nah, form group. Di sini juga ada form group. Ya. Ini inputan biasa yang pertama. Asal ditambahkan di div-nya. Di bagian div-nya itu form group. Dia akan berubah tampilan jadi seperti ini di input yang pertama ini. Otomatis. Karena paper CSS sekali lagi menggunakan tag HTML-nya sebagai selektor. Jadi ketika kita ngetik input, kita ngetik form group ya, kalau pakai kelasnya, maka dia langsung otomatis. Yang kedua, sama nih, ditambahin di atas saja. Tinggal form group kayak gitu. Jadi tampilnya langsung jadi seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk blok. Maksudnya blok apa? Kalau secara default standar seperti ini kita bikin, ada label di atas, ada formnya di bawah, dia akan munculnya seperti ini. Labelnya di atas, isiannya di bawah. Selalu kayak gitu. Nah, supaya bisa seperti kemarin, yang labelnya di samping kiri, biasanya kan form itu kayak gitu. Labelnya sebelah kiri, tulisannya, baru isiannya sebelah kanan. Biasanya kayak gitu. Ya. Maka menggunakan flex grid ini tadi. Nah, ini ada row dibentuk ya. Kemudian di sini diambil nih. Ada call SM3. Nah, diambil hanya 3-nya aja. Yang kedua, ini buat menampilkan label block label kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk isiannya digunakan 9 karena jumlahnya harus 12. Kalau dia 13 gimana jadinya? Misalnya SM3 di situ, bawahnya SM10. Maka secara otomatis dia akan ke bawah karena dia kelebihan, ke bawah dia. Terus kalau kurang gimana? Sana 3, bikin 3 lagi. Ya nggak masalah, dia tetap akan ada di samping kanan. Seperti itu. Dia nggak akan ke bawah, nggak akan memenuhi itu karena kita ngesetnya misalnya di sini 3 ya 3 juga. Ya, baru setelah itu dipanggil form grupnya menggunakan div, lalu dimasukkan saja seperti ini. Ada tambahan kelas input block supaya dia penuh layar. Kalau nggak di set input block, ya tampilannya seperti yang di depan ini, yang nice input ini aja. Ukurannya itu standar segitu. Ya, dicoba ya.
Ya, jangan lupa untuk dirapikan ya. Kalau sudah disimpan, kemudian di-refresh tampilannya. Ya, ini ada input, nice input seperti ini, itu standar ukurannya ya. Yang select jadi seperti ini. Kemudian yang block label tadi ini SM3, yang ini SM9. Kalau dirubah gimana? Yang misalnya input blocknya nggak usah, ya udah saya matikan gini. Kemudian saya refresh. Ya, dia jadi pendek seperti ini. Ya, standar nih. Panjang kolom isian tuh standar. Terus saya kembalikan blok ya. Terus ini SM-nya jadi 10 tadi. Nah, dia akan lari kemana itu? Kan totalnya jadi 13 tuh. Akan ke bawah. Karena kita set dia blok inputnya blok ya, jadi akan full sejumlah berapa? Sejumlah 10. Ini 10 nih. Dari atas ini 10. Sisanya 2 di sini. Sebenarnya bukan sisa, kelebihan justru. Ya, tapi dia tetap akan ngikut apa settingan di situ. Ya. Terus kalau dia pendek gimana? Misalnya 6. SM6 di situ. Jadi SM3 sama SM6 totalnya 9 aja, masih ada 3 lagi kan? Akan seperti itu. Ini ada 3 di sini, sisanya. Oke, bisa diatur seperti itu ya. Ada radio, ini agak panjang nih. Radio sama checkbox. Nah, tampilannya ya berbeda dengan yang biasanya ya. Seperti ini. Ini menggunakan field set dan legend kemarin ya. Kata kuncinya sama nih, deep class-nya pakai form group. Baik itu radio maupun checkbox. Kemudian, nah di sini untuk labelnya seperti ini sampai sini. Nah, di sini label itu kelasnya diatur paper radio. Paper radio untuk pilihan yang kedua. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan untuk checkbox adalah paper check. Nah, bedanya hanya di situ. Untuk kelasnya ya. Jadi untuk memberikan warna tanda centang itu pakai punya orang aja, nggak usah bikin sendiri. Ya, ini yang paling sederhana. Jadi ini semester 3, kalau ada mata kuliah lain yang disuruh bikinkan aplikasi, misalnya bisa berbasis web ya, atau semester 4 nanti, supaya tampilannya tidak standar seperti hurufnya Times New Roman aja, ya bisa setidaknya menggunakan paper CSS. Ini yang paling ringan. Ukurannya sekali tadi ya 54 KB aja atau 68. Oke, contohkan ya. Yang ke-8 dari 10. Saya langsung copy semuanya nih. Disesuaikan ya dalamnya itu. Nah, seperti ini ada baris 147, 148. Ini adalah di sampingnya. Diteruskan di baris 147. Itu untuk paper check.
Nah, ini sama dengan yang kemarin ya, seperti ini. Ini untuk radio bagian yang pertama, itu bisa ditaruh di sini. Biasanya kalau radio itu kan hanya bisa dipilih salah satu, maka ya biasanya yang dipilih adalah untuk jenis kelamin, biasanya seperti itu ya. Atau antara iya dan tidak, itu pilihannya. Sedangkan untuk checkbox itu yang biasa untuk pilihan lebih dari satu. Walaupun bisa juga digunakan untuk pilihan hanya satu. Antara iya dan tidak itu kan tinggal dikasih centang iya. Kalau nggak dicentangin berarti enggak, itu bisa juga ya. Ya. Tampilannya seperti itu. Jadi ada tanda apa ini, yang tanda di dalamnya itu ya. Bukan hanya titik bulat tapi ada sedikit seninya kayak gitu. Semacam apa nyebutnya ini? Kalau saya lihat sih seperti Pulau Kalimantan ini. Ya, coba kita lihat ya. Iya kan? Mirip dikit lah. Seperti Pulau Kalimantan ya. Nah, seperti itu. Nah, supaya dia bisa dipilih hanya salah satu, ingat namanya harus sama, name-nya. Karena kalau namanya beda, name-nya di radio itu name-nya beda, maka bisa dipilih dua-duanya. Radio sama checkbox. Lanjut dulu ya. Nah, switch. Switch ini sebetulnya adalah checkbox, cuman ditampilkan dengan view yang berbeda, itu aja. Checkbox aslinya ya seperti yang ini tadi. Nah, yang pakai tanda centang seperti ini. Tapi di paper CSS disediakan, checkbox itu bisa diganti tampilannya menjadi seperti tanda on off seperti itu. Nah, ini kan sering kita lihat ya, di aplikasi Android itu paling sering. Ya. Menggunakan apa? Tetap kata kuncinya di sini adalah form group. Ya. Nah, ini ada dua nanti ya. Yang pertama, ini kata kuncinya adalah kelasnya adalah paper switch namanya. Kalau tadi ada paper radio, ada paper check, ada paper switch. Jadi checknya itu tanda centang maksudnya. Kalau switch, apa kalau bahasa kita tuh? Ada ketekan. Ketekan apa sih? Ini diketek kayak tombol lampu itu loh, saklar, on off. Ya. Orang kampung nyebutnya ketekan. Bahasa ininya apa ya, saklar. Ya, seperti ini. Nah, ada yang bentuknya slider biasa. Slider biasa ya. Ada yang slidernya itu round di sini, ditambahkan ada roundnya. Kalau round bentuknya seperti ini. Nah, kalau slider biasa yang jadi on off-nya itu kotak seperti itu. Nah, itu contoh yang pertama ya, nanti dibuat dua. Jadi satu dulu seperti ini, kemudian yang kedua itu tampilannya ini. Yang kode yang saya tampilkan ini tampilannya ini. Nah, yang kedua ada lagi, switch yang kedua itu tampilannya seperti di bawah sini, di full. Ininya full. Jadi apa sih namanya itu? Tombolnya itu yang buat on off-nya itu contoh pertama itu berada di luar. Di luar, jadi di atas dari saklarnya. Sedangkan yang kedua itu berada di dalam. Ya, yang ini. Ini yang biasa kita lihat di Android. Seperti ini ya. Ini menggunakan kelas apa? Tinggal ganti yang paper switch ini. Paper switch ini diganti jadi paper switch 2. Itu bedanya. Langsung aja ke contohnya. Sembilan ya. Oke, yang saya kasih itu file yang kedua ya.
Ini yang bawahnya ditambahin dulu. Ini kan paper switch 2 ya. Yang bagian bawahnya juga 2 supaya sama. Ya, kalau dilihat seperti ini tampilannya. Ini tandanya yang Pulau Kalimantan yang tadi itu ada di dalam. Kemudian supaya bisa di luar, pilihannya adalah mengganti paper switch 2 ini menjadi paper switch saja. Saya kopas yang ada ini ya. Nah, yang ini saya ganti jadi paper switch aja, yang angka 2-nya saya hapusin gini. Nah, bedanya ya. Yang satu Pulau Kalimantannya di luar. Ini di luar nih, yang satu di dalam. Ini paper switch 2, ini paper switch saja. Nah. Sudah? Masih kada bagus Pak tampilannya. Sabar aja dulu. Aslinya apa itu? Checkbox aslinya. Kalau dia di kanan, tandanya dia aktif. Kalau dia di kiri, tandanya non-aktif. Itu aja. Artinya kalau dicentangin dia ke kanan posisinya. Tapi ini bukan slider ya, ini bukan yang bisa digeser ini. Ini diklik. Ini diklik bukan digeser ya, diklik seperti ini. Kalau yang slider yang bisa digeser ini adalah yang berikutnya ini. Nah, slider. Ini ada tambahan, ada JavaScript-nya sedikit. Kalau dilihat di sini ya, sama nih. Kelasnya form group. Kemudian di sini ada label. Ini ada kalau dia tipenya rank itu ada minimum, ada maksimum. Ya, nanti akan kerasa tuh ada ada step by step-nya. Nah, yang kedua contohnya ini yang ditampilkan langsung berapa dia digeser tuh sampai ke berapa posisinya, percentage-nya. Di sini pakai input block, jadi dia full layar. Kemudian tipenya rank juga sama, minimumnya 0, maksimumnya 100 karena persen ya, 0 sampai 100. Tapi di sini ada sebuah atribut yaitu on input. Nah, ini atribut di HTML, tapi di dalamnya diisi dengan kode JavaScript sampai ke sini. JavaScript itu minggu depan dipelajari. Ini gambarannya dulu ada seperti ini ya. Di sini ada yang saya bedain warnanya, ada output, ke sini larinya ya. Jadi on input ketika ada input maksudnya, ketika slidernya itu digeser ya. Maka ada perintah di sini output. Output tuh yang ini, ID-nya, value-nya di set. This value mengambil dari di mana posisi dari slidernya berada ya. Lalu di plus persen. Ditambahkan tanda persen belakangnya. Ditampilkannya di mana? Ditampilkannya di ID output ini. Ya, seperti itu. Halaman 10. Oke, tampilannya ada slider. Ini kalau diperhatikan ya, ini seperti ini ketika digeser itu akan bergerak ya, seperti ini.
dipaksa bergerak satu step gitu, tek gitu. Nah, ini kaku gerakannya. Karena di set dari 0 sampai 10. Jadi dia sudah dikasih jarak. Nah, supaya lebih mudah, kita rubah aja menjadi input block ya, yang ini. Yang ring yang pertama itu ditambahkan kelas input block. Tambahkan aja. Ini untuk ring ya. Ring yang contoh yang kecil tadi. Nah, yang ini kan kecil nih. Ini dia pindahnya step by step. Kalau saya refresh supaya dia full seperti ini. Nah, kalau digeser, geser sedikit dia nggak bergerak. Tapi kalau agak jauh dia akan ngikutin step by step ringnya itu. 0 sampai dengan 10 itu berarti kan satu step. 1, 2, 3. Beda dengan yang di bawah. Yang di bawah ini bebas digeser. Nah, seperti itu. Nah, di sini dicantumkan di bagian bawah ini ada perubahan ya. Seperti ini. Nah, ini fungsi dari JavaScript tadi, on input. Kalau ada inputan, maksudnya ada inputan itu ada slider yang digeser seperti ini, maka di mana posisinya ditampilkan di situ angkanya. Nah, ini nggak terlalu kerasa step by stepnya karena dia 100 ya. Aslinya sih ada nih kalau kayak gini. Kita geser pakai tanda panah atau pakai mouse. Ini ada juga step by stepnya. Tak, tak gitu ya. Ada. Tapi nggak kerasa karena 100 ukurannya. Sampai sini ada pertanyaan. Ada nggak? Nggak ada ya? Bisa kan? Nah, kuis. Ini file yang saya minta kemarin. Saya bilang di bawah aja. Di bawah nggak? Di bawah ya. Sebelumnya formulir ini menggunakan tabel. Ya kan? Semula kan nggak pakai tabel. Terus dirubah menjadi tabel supaya rapi tampilannya. Nah, sekarang tabelnya dihapus. Diganti menjadi menggunakan paper CSS. Ya. Menggunakan flex grid. Nah, sebelumnya pakai tabel, sekarang pakai flex grid. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya 4, 8, 12 kan? Artinya apa? Di sini ada 4, di sini ukurannya 8. Gridnya terserah mau pakai col 4, col 8, tapi bikin seperti itu. Berarti setiap baris ini ada row-nya. Hitung jumlahnya ada berapa row-nya. Bentuknya seperti itu tetap. Ya, kalau sebelumnya pakai tabel, sekarang nggak ada tabel segala. Tabel TR, TRO lagi, TR, TD itu nggak ada. Yang ada adalah div class row. Habis itu pakai col 4. Isinya apa? Label ini kan. Yang 4 kan labelnya. Tutup. Habis itu div col 8. Isinya yang ini. Satu row itu, habis itu bikin lagi row di bawahnya, dan seterusnya. Oke? Waktunya nggak sampai 30 menit. Saya kurangi aja. Ya, sampai saya bilang stop. Oke ya? Nah, yang kedua, kita bahas tentang bagian yang kedua ya, menggunakan framework CSS yang ini lebih luar biasa. Ya, menggunakan yang namanya Bootstrap.